Selamat datang di pengentahu.com. Kali ini saya akan mencoba mengaktifasi kedua aplikasi untuk mapping ya, menggunakan Panda Gamepad Pro dan V3 Shooting Plus. Nah, jadi kemarin waktu unboxing itu chipset MediaTek itu sudah bisa digunakan untuk HID mode, kemudian di V3 Shooting Plus saya tes juga bisa digunakan untuk mapping di beberapa game. Jadi yang kurang di sini adalah untuk keperluan multitouch. Bisa jadi untuk chipset MediaTek series G itu memang sudah support untuk bermain game menggunakan gamepad ya. Karena itu adalah chipset paling terbaru. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang suka dengan isi dari channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, yang pertama pastinya mendownload softwarenya. Saya akan kasih link di deskripsi ya. Dulu juga sudah pernah, karena ini adalah chipset MediaTek dan ini HP-nya adalah Redmi 9. Jadi saya akan berikan videonya dari awal saja supaya bisa dipahami. Oke, langkah yang pertama itu adalah mengaktifkan developer mode pada smartphone ya. Ini di about phone, kemudian all spec. Nah, ini ada MUI version. Kita klik sampai developer option, kemudian kita masuk ke additional setting dan developer option. Nah, ini diaktifkan USB debugging. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang itu di ekstrak dulu filenya. Saya akan coba aktivasi V3 Shooting Plus terlebih dahulu. Nah, kemudian saya akan colokkan USB nya. Ini saya belum tahu ya apakah ini support multi touch atau belum. Cuma kemarin saya pas nyoba itu bisa. Nah, ini pilih no data transfer. Oke, langsung di klik start server, add mapping. Di ini ada tulisan allow USB debugging, klik OK. Apakah sudah selesai ini? Coba sekali lagi. Karena nggak muncul command prompt-nya. Oke. Sekarang saya akan cabut. Nah, kemudian buka V3 Shooting Plus-nya. Ini masih direct mode ya. Masih direct mode. Coba sekarang apakah bisa aktivasi mode. Ini open developer. Masih belum, masih gagal tadi. Ini di oke. Sekarang coba lagi. Tadi masih belum bisa. Nah, ini nggak muncul tanda apa-apa ini. Coba run as administrator. Nah, oke, coba dibuka lagi.
Kenapa nggak bisa diaktifkan? Ke Shooting Plus tadi di aplikasinya itu harus mengaktifkan ini USB debugging sama USB debugging security setting. Nah, ini security setting ini bisanya dibuka harus pakai akun Xiaomi. Oke, next. Developer can use special software to imitate it. Next. Accept, allowing. Nah, harus pakai SIM card juga ini. Oke, saya masukkan SIM card dulu. Coba sekali lagi. 5, 4. Accept. Nah, harus masukkan SIM card dulu. Oke, tadi saya sudah mengaktifkan di developer option itu. Ini developer option sudah mengaktifkan USB debugging security setting. Nah, ini tadi di V3 Shooting Plus-nya minta diaktifkan USB debugging dan USB debugging security setting. Dan waktu saya buka di aplikasi V3 Shooting Plus itu dia sudah connect di gamepadnya. Nah, ini dia sudah bisa ini direct mode dan activation mode. Jadi mungkin tadi itu nunggu aktivasi untuk USB debugging security setting, karena tadi butuh SIM card dan juga harus mengaktifkan akun Xiaomi account. Oke, sekarang saya akan coba mapping supaya bisa dites apakah bisa multi touch atau tidak. Oke, ini langsung dibuka PUBG Mobile, klik ini, kemudian di sini save. Oke, nggak bisa ini, tetap nggak bisa multi touch kalau chipset MediaTek di V3 Shooting Plus ya. Tapi ini ini saya pencet depan kemudian sambil gini, nggak bisa dia. Harusnya bisa kalau sudah pakai activation mode. Nah, ini sudah pakai activation mode. Oke, sudah cukup semestinya. Sekarang saya akan coba di Panda Gamepad Pro apakah dia bisa atau sama saja dengan aplikasi V3 Shooting Plus. Buka softwarenya. Oke, colokkan. Oke, no data transfer, kemudian activated. Tunggu sampai selesai prosesnya di Command Prompt. Oke, sudah aktif. Biasanya kalau dia dilepas itu hilang koneksi aktivasinya. Ini sudah teraktivasi, tinggal mengkoneksikan gamepadnya. Oke, ini sudah terlihat terkoneksi ya. Sekarang langsung dicoba buka game PUBG Mobile. Ini sudah masuk game. Kenapa dia nggak bisa disentuh malah ini? Nah, nggak bisa disentuh.
nggak bisa direspon mappingnya. Oke, saya akan coba ulangi dari awal. Ini saya coba masuk di Panda Gamepad Pro gamepad calibration. Ini memang emang dia nggak bisa. Terus dia nggak detect untuk gamepad ini, nggak detect di padahal sudah connect ya, sudah terkoneksi. Coba gamepad calibration ini nggak bisa. Dia nggak mau ngikutin gerakan analognya. Oke, sekarang saya akan mencoba gamepad lain selain gamepad Cytec ini. Sekarang saya akan coba tes di IPKPG SW023A. Ini apakah dia bisa, karena tadi di Cytec nggak bisa ya. Di sini Panda Gamepad Pro nya IPKPG SW023A. Sekarang saatnya untuk kalibrasi. Start calibration. Nah, ini juga nggak bisa. Oh, bisa. Oke, berhasil. Kemudian L2. Oke, bisa. Oke, bisa. Oke, L1. Nah, ini saya close saja karena beberapa tombol sudah bisa selesai. Sekarang langsung coba buka PUBG Mobile. Ini sudah bisa. Nah, kalau pakai gamepad ini bisa ya, bisa, tapi apakah bisa dia multi touch? Oke, kalau pakai Panda Gamepad Pro dia bisa multi touch. Nah, ini buktinya bisa deh. Cuma ya, ini adalah gamepad IPG yang di manual booknya itu memang nggak ada tulisan bahwa nggak support chipset MediaTek. Dia nggak ada tulisan seperti itu di manual IPKPG SW023A ini. Kalau teman-teman bisa lihat di video saya waktu unboxing itu, pasti kalian tahu. Di situ saya tunjukkan bahwa gamepadnya itu di manualnya nggak ada tulisan bahwa nggak support chipset MediaTek. Nah, tadi Cytec nggak bisa ditekan sama sekali. Ini bisa. Ketahuan tadi waktu dikalibrasi. Mungkin ada beberapa gamepad IPG yang dia support multi touch, tapi yang tipe teleskopik atau single hand atau dual hand. Nah, ini kan gamepadnya tipe joystick ya, jadi untuk multi touch ini ya nggak bisa digunakan. Kan biasanya kalau kebutuhan multi touch itu di gamepad yang single hand atau dual hand tipe teleskopik. Mungkin akan saya buatkan videonya di lain kesempatan. Ini sudah memakan durasi yang cukup panjang. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam video pengetesan HP berchipset MediaTek, khususnya MediaTek Helio G80 yang digunakan untuk bermain game menggunakan gamepad yang mana harus bisa multi touch. Nah, ini yang bisa cuma Panda Gamepad Pro. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Alexa, sampai ketemu di video selanjutnya.